Halo semuanya, saya Mirabel Clarissa dari Fisika 2 absen 19. Hari ini saya akan membahas sumatif 3 fisika. Saja nomor 1, 4 buah gaya masing-masing F1, F2, F3, F4 adalah 10 Newton dan panjang AB, BC, CD, DE adalah 2 meter. Dengan mengabaikan berat batang AE, maka pernyataan manakah yang benar? Oke, sudah ada gambar visualisasinya di sini. Ini adalah F1, F2, F3, dan F4. Pertama-tama kita harus paham terlebih dahulu bahwa jika searah jarum jam maka negatif, jika tidak searah maka positif. Oke. Pertama-tama kita akan mencari momen gaya. Momen gaya poros putar di A. Jadi tau A sama dengan tau F1 dikurangi dengan tau F2 dikurangi tau F3 dikurangi tau F4. Maka gaya dikali dengan panjang atau jarak dikurangi dengan gaya kedua dikali dengan jarak kedua dikurangi gaya ketiga dikali dengan jarak ketiga, kemudian dikurangi terakhir dengan gaya keempat dikalikan dengan jarak keempat. Maka 10 dikali 0 dikurangi 10 kali 4 dikurangi 10 kali 6 dikurangi 10 kali 8. Maka hasilnya adalah minus 180 Newton meter. Karena dia negatif, maka dia adalah searah. Next, momen gaya poros putar di B. Maka tau B sama tau F1 dikurangi dengan tau F2 dikurangi tau F3 dikurangi tau F4. Maka 10 dikalikan dengan 2 dikurangi 10 kali 2 dikurangi 10 kali 4 dikurangi 10 kali 6. Maka hasilnya adalah minus 100 Newton meter. Karena dia minus, maka dia searah. Next, momen gaya poros putar di C. Maka tau C sama dengan tau F1 dikurangi dengan tau F2 dikurangi tau F3 dikurangi tau F4. Maka 10 kali 4 dikurangi 10 kali 0 dikurangi 10 kali 2 dikurangi 10 kali 4. Maka hasilnya adalah minus 20 Newton meter. Karena dia minus, maka dia searah. Next, kita akan mencari momen gaya di poros putar titik D. Maka tau D sama dengan tau F1 ditambah dengan tau F2 dikurangi dengan tau F3 dikurangi tau F4. Maka sama dengan 10 kali 6 ditambah 10 kali 2 dikurangi 10 kali 0 dikurangi 10 kali 2. Maka hasilnya adalah 60 Newton meter. Karena dia adalah positif, maka dia berlawanan arah. Oke, next, momen gaya poros putar di titik E. Maka tau E sama dengan tau F1 ditambah tau F2 ditambah tau F3 ditambah tau F4. Maka 10 kali 8 ditambah 10 kali 4 ditambah 10 kali 2 dan ditambah 10 kali 0. Maka hasilnya adalah 140 Newton meter. Karena dia positif, maka dia berlawanan arah. Dari yang sudah kita cari, maka diketahui jawaban benarnya adalah A, C, dan juga E. Sama seperti apa yang sudah dicentang. Oke, next langsung saja nomor 2. Susunan 3 buah titik seperti gambar berikut jika massa benda pertama adalah 3 kg, benda kedua adalah 2 kg, dan benda ketiga adalah 1 kg. Pernyataan manakah yang benar? Oke, pertama-tama kita akan mencari momen inersia
inersia di poros P. I sama dengan sigma M kali R kuadrat. Maka M2 kali R2 kuadrat ditambah M3 kali R3 kuadrat. Kenapa di sini tidak ada M1? Karena M1 otomatis jaraknya adalah 0. Ketika jaraknya 0, maka langsung jawabannya 0. Biar lebih mudah, saya langsung tuliskan begitu saja. Kemudian masa benda 2, masa titik 2 dikalikan dengan R2 yaitu 1 dikuadrat ditambah masa ketiga 1 dikali 2 dikuadrat. Maka hasilnya adalah 2 plus 4 yaitu 6 kg meter kuadrat. Oke, next kita mencari momen inersia di poros Q. Sama I sama dengan sigma M kali R kuadrat. Maka M1 dikali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat plus M3 kali R3 kuadrat. Oke, M1-nya adalah 3 dikalikan R1-nya 1 kuadrat ditambah M2 2 dikali 0 dikuadrat ditambah 1 dikali 1 pangkat 2. Oke, maka hasilnya adalah 3 plus 0 plus 1 yaitu 4 kg meter kuadrat. Next, kita mencari momen inersia poros R di M3. I sama dengan sigma M kali R kuadrat. Maka M1 dikali R1 kuadrat tambah M2 kali R2 kuadrat ditambah M3 dikali R3 kuadrat. Maka hasilnya 3 dikali 2 kuadrat ditambah M2 nya 2 dikali 1 kuadrat ditambah 1 kali 0 dikuadrat. Maka hasilnya adalah 12 plus 2 sama dengan 14 kg meter kuadrat. Dari pernyataan yang ada, yang benar adalah B dan juga E. Pada bagian C ini salah. Oke, next ke bagian uraian. Gambarkan gaya-gaya proyeksi, gaya berat, dan gaya tegang tali pada gambar di bawah ini jika benda dalam seimbang. Gambarkan pula arah torsi atau momen gaya masing-masing gaya. Abaikan sudut dan berat balok. Oke, untuk menggambar, kita akan menggambar yang A terlebih dahulu. Di sini ada porosnya, di sini ada benda, di sini ada benda. Kemudian ada tegang tali 2. Saya menamai tegang tali 2, kemudian diproyeksikan menjadi tegang tali 2 Y, artinya T2 dikali dengan sin theta. Kemudian di sini ada T1, dan di sini diproyeksikan ada T2X atau T2 kali dengan cos theta. Kemudian di sini saya zoom dari tengah benda, maka ada W benda yaitu berat benda, kemudian berlawanan arah ada T3 dan berkebalikan di sini juga ada T3 seperti itu. Next, yang B di sini adalah porosnya. Maka jika ini adalah sebuah batang, pasti memiliki berat di tengah. Berat selalu ada di tengah. Di sini adalah WB atau W benda yaitu W batang. Kemudian di sini ada benda juga, saya beri nama W1. Saya beri nama benda ini 1 sehingga berat benda 1. Kemudian di sini tentunya ada tegang tali, saya beri nama T2. Di sini berkebalikan juga ada tegang tali 2. Oke. Di sini ada tegang tali 1, saya namai tegang tali 1, kemudian diproyeksikan menjadi T1Y atau T sin theta. Kemudian di sini saya proyeksikan lagi T1X yaitu T1 cos theta. Kemudian di sini ada tau 1 sifatnya positif, di sini ada tau 2 sifatnya negatif, di sini ada tau benda sifatnya juga negatif. Next, ke uraian. Terdapat 2 buah balok tergantung pada sebuah katrol yang bermasa 2 kg dengan diameter 20 cm. Jika M1 adalah 8 kg dan M2 adalah 10 kg, tentukan percepatan linear system. Oke. Gambarnya sesuai sama yang ada di sini, ini sama. Jadi pada kasus ini terjadi 2 gerak.
Dua gerak itu apa sih? Dua gerak itu adalah A. Translasi. Translasi terjadi pada balok. Sedangkan B adalah rotasi. Rotasi terjadi pada katrol. Kita akan mengerjakan translasi terlebih dahulu. Namun sebelumnya kita akan mencari berat benda 1 dan berat benda 2. W1 sama dengan M1 kali G, yaitu 8 kali 10, yaitu 80 Newton. W2 sama dengan M2 dikali G, yaitu 10 kali 10 sama dengan 100 Newton. Oke, untuk translasi menggunakan sigma F sama dengan M kali A. Maka T1 dikurangi W1 sama dengan M kali A. T1 sama dengan 8A ditambah dengan 80. Kita biarkan sampai sini. Next, sigma F sama dengan MA kali ini untuk tegang tali yang kedua. Min T2 plus W2 sama dengan M kali A. Maka min T2 plus 100 sama dengan 10A. T2 di sini nilainya adalah 100 min 10A. Kita lanjut ke gerak rotasi. Rotasi menggunakan sigma tau sama dengan I, momen inersia dikali dengan alfa. Momen sigma tau bisa kita uraikan menjadi tau 2 dikurangi tau 1 sama dengan setengah mr kuadrat kali r. Kenapa di sini setengah? Karena ini adalah konstanta untuk katrol. Oke, untuk tau 2 dikurangi tau 1 bisa kita ubah dalam bentuk T2 min T1 dikalikan dengan R, karena rumusnya ada F kali R. Kemudian setengah, masanya 2 kg, radiusnya kita tetap tulis radius kali A per R. Di sini R dapat dicoret, maka T2 min T1 sama dengan, ini juga bisa dicoret, jadinya A. Maka kita langsung kurangkan saja. T2 nya adalah 100 min 10A dikurangi dengan T1 dikurangi 8A dikurangi dengan 80 sama dengan A. Maka di sini 20 min 18A sama dengan A. 20 sama dengan A plus 18, sehingga A adalah 20 per 19 meter per second kuadrat. Next, nomor terakhir. Bagian AB sebuah batang homogen panjang 40 cm dengan berat batang 36 Newton. Jika berat badan balok adalah 60 Newton, tentukan besar tegangan pada tali jika jarak AC sebesar 30 cm. Oke, sesuai gambar yang sudah ada, di sini adalah 30 cm, di sini adalah 40 cm panjang batang tersebut seperti ini ya. Kemudian kita cari dengan rumus Pythagoras atau dengan sudut istimewa. Kalau di sini 3, 4 pasti perbandingannya 5. Sehingga kita dapatkan sisi miringnya adalah 50 cm. Kemudian sin sama dengan depan per miring. Depan per miring berarti dari sudut ini depan per miring. Oke, jadi nilainya adalah 30 per 50, yaitu 3 per 5. Oke, untuk mencari tegangan tali, kita menggunakan sigma tau sama dengan 0. Kenapa menggunakan sigma tau? Karena ini adalah kesetimbangan. Maka tau 1 sama dengan tau 2 ditambah tau B. Tau 1 berarti T1 sin theta dikali dengan R1 sama dengan T2 dikali R2 ditambah WB, W benda atau W batang dikalikan dengan RB, yaitu jarak batang. Kenapa bisa didapatkan rumus seperti ini? Karena tau adalah F kali R atau L. R atau L sama aja, yaitu jarak. Oke, di sini T1 perbandingannya sudah diketahui, 3 per 5 dikali R1-nya. Dari sini ke sini adalah 40 cm. Kita ubah menjadi satuan SI, yaitu 40 cm sama dengan 0,4 meter. Agar lebih mudah, saya menggunakan pecahan 4 per 10 seperti ini. Kemudian T2-nya di sini diketahui bahwa berat balok adalah 60 Newton. Karena di sini adalah W, di sini adalah 60 Newton, maka otomatis T2-nya yang searah juga 60 Newton. Oke. Next, kita masukkan 60 dikali R2-nya sama dari sini ke sini, yaitu 40 cm. Sehingga kita konversi lagi menjadi 0,4 Newton.
Saya buat dalam pecahan 4/10. Ditambah WB sudah diketahui 36 Newton dikali RB. Kita perhatikan. Berat benda selalu dari tengah, sehingga kalau satu ini adalah 40 cm, maka setengahnya dari sini ke sini adalah 20 cm. Kita konversi 20 cm sama dengan 0,2 meter. Oke, saya buat dalam bentuk pecahan juga 2/10. Sehingga di sini didapatkan 0,2 T1 dikali 0,24 sama dengan 24 ditambah 3,6 kali 2 yaitu 7,2. Oke, maka 0,24 T1 sama dengan 31,2. Maka T1-nya adalah 130 Newton. This is the final answer. Hari ini saya akan membahas sumatif 3 fisika. Itu dia penjelasan sumatif 3. Sekian, terima kasih.